Oke teman-teman, saya Farhan dari 3D Art Indonesia. Di video ini kita akan melanjutkan untuk membuat scene dari Modern Kitchen. Sebelumnya kita sudah melihat bagaimana kita melakukan modeling dan juga rendering di Twinmotion untuk Modern Kitchen. Di video ini saya akan menggunakan D5 Render sebagai render utamanya untuk modern scene. Dan di sini teman-teman juga bisa melihat saya sudah membuat ulang scene-nya dari yang sebelumnya Blender. Saya buat ulang dengan menggunakan SketchUp. Teman-teman bisa mendownload atau mendapatkan file SketchUp ini dari link aset yang saya sertakan di deskripsi. Jadi kita langsung saja untuk ke D5 Render. Untuk memasukkannya scene ke dalam D5 Render, di sini teman-teman bisa menggunakan import file, lalu cari di mana file SketchUp itu kita simpan, atau saya akan menggunakan direct link dari SketchUp ke D5 Render. Di sini, untuk link plugin ya, saya akan tempatkan atau saya akan tulis di deskripsi, jadi teman-teman bisa download juga. Kemudian setelah teman-teman download pluginnya, nanti ada extension yang muncul di D5 Converter, atau nanti juga terlihat seperti ini. Saya tempatkan sebentar ya. Oke, ini adalah D5 Render Converter. Setelah teman-teman download dan install pluginnya di SketchUp, nanti melihat folder seperti ini, icon seperti ini. Lalu teman-teman klik Start D5-nya. Setelah kita klik, jika kita kembali ke D5 Render, maka kita bisa melihat scene yang terimport. Saya akan masuk ke dalam scene-nya, nanti akan terlihat seperti ini. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah memposisikan arah cahaya matahari. Untuk arah cahaya matahari mungkin saya akan samakan dengan Twinmotion, scene Twinmotion. Oke, saya rasa untuk posisi matahari saya rasa cukup seperti ini. Lalu jika teman-teman perhatikan pergerakan dari viewport saya ini sangat cepat ya. Saya bisa memperkecilnya di menu navigasi, fly, lalu saya akan merubahnya ke 5. Atau masih terlalu cepat, kita bisa merubahnya lagi ke 3. Oke. Kemudian saya akan membuat scene dari posisi kamera agar ketika saya berpindah lokasi maka saya bisa masuk ke scene ini atau view ini dengan mudah. Di sini pada pojok kiri atas teman-teman create new scene, lalu di sini ada scene 1. Kita juga bisa mengganti namanya, mungkin front view, saya ingin seperti ini, lalu akan saya posisikan.
Ketika teman-teman merasa posisi ini sudah cukup, maka saya akan melakukan update scene. Jadi ketika saya keluar dan klik front view, maka dia akan kembali ke scene semula. Selanjutnya, saya akan mengganti beberapa material yang ada di sini. Di Five Render kita bisa memilih material. Di sini ada menu aset. Untuk material sendiri, ini semuanya gratis untuk free versinya, tetapi untuk beberapa furniture itu ada beberapa yang berbayar ya. Kita perlu untuk mengupgrade dari free versi di Five Render ini ke di Five Render Pro. Tetapi tidak apa-apa, untuk interiornya saya sudah menyiapkan beberapa file. Teman-teman bisa mendapatkannya juga di file aset yang teman-teman download. Di sini untuk material pertama saya akan mengganti yang wood meja ini. Di bagian material kita pilih wood. Oke, mari kita lihat yang cocok. Saya mungkin akan menggunakan light brown maple untuk meja yang ini. Sebelumnya saya sudah mendownload untuk material light brown maple. Jika teman-teman belum mendownloadnya, maka silahkan klik download di sini. Setelah terdownload, teman-teman tinggal klik and drag saja ke material yang ada di scene kita. Setelah terklik, di sini kita bisa melihat materialnya berubah. Di sini juga karena ini itu satu tekstur, makanya ketika saya mengapply-nya atau menempatkannya di meja ini, maka semuanya sudah secara otomatis masuk. Kemudian saya juga akan merubah tekstur dari dinding ini yang batanya. Teman-teman klik I pada keyboard, nanti muncul material picker, atau kita juga bisa mengaksesnya melalui strip 3 atau menu, lalu di sini tools ada material picker. Untuk shortcutnya I. Teman-teman klik, lalu klik material yang akan kita rubah di sini. Lalu kita cari asetnya di bagian brick. Untuk brick, sebelumnya saya sudah mencari di Five Render, sayangnya belum ada, jadi kita harus mengimportnya secara manual. Untuk mengimportnya, teman-teman pada base color map di sini. Di sini pada bagian map ada dua, base color untuk solid color dan base color map untuk tekstur. Teman-teman klik, lalu pada file aset yang teman-teman download, nanti ada file yang namanya brick. Ini untuk foldernya belum saya rapihkan ya. Mungkin nanti di folder teman-teman, ketika melihat file aset di sini, nanti ada 3 folder material. Nanti di sini ada brick, material brick. Hanya saja belum saya tempatkan di sini untuk tutorial sekarang. Untuk penempatan di bagian ini, teman-teman menggunakan color, lalu open, nanti akan terlihat seperti ini. Kemudian untuk normal, kita akan menggunakan normal. Secara default di Five Render memberi kita kekuatan 0,1 untuk normalnya, atau 10% dari kekuatan normal.
Untuk memasukkan furniture ke dalam kitchen, ke dalam device render scene, di sini teman-teman bisa menggunakan aset. Di sini pada material teman-teman klik model. Dan jika sebelumnya teman-teman memiliki device render versi Pro, maka teman-teman bisa mendapatkan beberapa furniture bagus, kualitas bagus dari device render secara gratis. Di sini teman-teman bisa melihat ada yang free versi, lalu di bawah ada versi yang pro atau berbayar. Tetapi untuk tutorial kali ini saya akan menggunakan file aset yang saya dapat dari Blender Kit. Teman-teman bisa mendapatkannya juga di dalam file aset yang saya sertakan di deskripsi atau yang teman-teman download sebelumnya. Di sini pada file aset teman-teman pergi ke model, lalu FBX. Di sini ada FBX Device Render tutorial. Lalu di sini ada FBX untuk Twinmotion tutorial. Jika teman-teman sebelumnya mengikuti FBX tutorial, pasti di sini juga terdapat FBX material, FBX file yang dua ini. Lalu untuk teman-teman yang mengikuti FBX Device Render untuk Modern Kitchen, teman-teman bisa klik yang ini. Nanti di sini harusnya saya sudah menempatkannya, tapi ternyata belum. Oke, saya tempatkan terlebih dahulu. Saya copy, lalu saya pindahkan ke sini. Oke. Nanti teman-teman bisa melihat file FBX untuk device render tutorial. Di sini ada berbagai furniture. Lalu untuk teksturnya pasti teman-teman berpikir, lalu ini sudah termasuk teksturnya atau belum? Belum ya teman-teman. File FBX di sini itu belum termasuk tekstur. Jadi teksturnya teman-teman bisa mendapatkannya di bagian aset di sini. Jadi di dalam aset, model, teman-teman ke aset lagi. Di sini ada model lagi. Nah, di sini saya menempatkan teksturnya teman-teman di sini. Misalkan untuk yang basket of fruit di sini, of fruit, teman-teman bisa mendapatkannya di model. Di sini ada basket of fruit. Teman-teman klik. Di sini ada teksturnya. Oke, kita balik lagi. Kita akan mengimport file FBX. Teman-teman klik import di sini. Lalu saya pergi ke kitchen, file asset, model, FBX Device Render. Pertama saya akan memasukkan basket of fruit. Sini teman-teman klik open, nanti dia akan loading untuk beberapa saat. Lalu teman-teman klik, nanti secara otomatis dia akan muncul di scene seperti ini. Klik kanan ya, lalu saya akan rotasi kira-kira seperti ini. Untuk memasukkan material ya seperti biasa, kita tekan I, lalu material picker, lalu kita gunakan base color map di sini. Teman-teman klik, lalu cari di mana tekstur tadi untuk basket of fruits. Di sini ada aset, model, basket of fruit, tekstur, lalu klik open. Nanti secara otomatis teksturnya akan masuk ke dalam model kita.
Oke, saya akan mengaktifkan inverted karena jika kita lihat di sini, ketika roughness-nya 1, teman-teman masih melihat refleksinya. Jika teman-teman mengalami hal seperti ini, berarti kita harus menginvert atau membalikan dari tekstur ya. Teman-teman klik yang ini, nanti dia sudah benar. Jadi kita slide mungkin di 0,5 ya, saya ini dari 0,5. Oke. Jadi di sini jika teman-teman mengimport home plant, mana di sini home plant, ada beberapa tekstur yang mungkin berbeda ya teman-teman pengaturannya. Di sini karena kita ada daun atau leaf, kita memerlukan yang namanya tekstur translucency. Jadi apa itu tekstur translucency? Gampangnya gini teman-teman. Translucency itu adalah di mana suatu tekstur mampu untuk menyerap dari cahaya ya. Oke, untuk memasukkannya kita seperti biasa klik pada bagian daun ya. Lalu di bagian paling atas teman-teman di sini melihat ada custom. Teman-teman klik, kita ganti ke foliage di sini. Jadi ini ada gambar daun ya. Jadi pas banget untuk kita yang akan mewarnai dari daun atau leaf. Kita ke foliage, teman-teman klik. Lalu di sini ada base color. Saya menggunakan base color map. Di sini ada slot tekstur dan ada subsurface color. Jadi gimana kita memasukkan ini? Kita masukkan saja tekstur yang sama teman-teman, karena tekstur yang disediakan, yang sudah disediakan di file asset itu sudah termasuk untuk pengaturan subsurface color ya. Seperti biasa kita ganti yang namanya home plane ya, home plane yang ini. Tekstur di sini ada albedo, teman-teman klik. Lalu teman-teman juga klik subsurface-nya lalu masukkan tekstur yang sama. Perhatikan perbedaannya atau efeknya. Oke, seperti ini ya, sangat berbeda jauh ketika kita memasukkan tekstur dari subsurface.
Jadi setelah kita memasukkan semua material ke dalam D5 Render, saatnya kita melakukan rendering di D5 Render. Di sini, jika teman-teman mengalami kesulitan untuk tekstur yang emisif, yang bercahaya, teman-teman bisa menemukannya di bagian paling bawah. Di sini setelah ambient occlusion, di sini ada opsi emisif. Secara default ini off ya, atau non-aktif. Tapi setelah kita klik emisif, maka secara otomatis dia akan bercahaya. Jadi setelah kita klik bagian emisif, lalu jangan lupa untuk mengatur intensitinya, karena secara default itu 1 dan mungkin bisa jadi terlalu terang untuk teman-teman. Saya akan menggunakan 0,5. Lalu mungkin akan sedikit terang di bagian sini. Oke, di 0,5. Lalu saya juga akan menggunakan ini 0,5. Oke, cukup. Selanjutnya kita tinggal melakukan rendering di D5 Render. Untuk melakukan rendering, di sini saya akan merender foto atau image. Teman-teman klik pada bagian pojok kanan atas untuk image. Di sini ada paling bawah ya, teman-teman bisa lebih fokus ke bagian paling bawah karena sisanya itu pengaturan seperti biasanya. Di sini ada image. Jadi image itu adalah nanti di D5 Render ya, merender bagian yang kita lihat di sini. Tetapi untuk panorama ini adalah untuk 360 derajat. Untuk gambar 360 derajat. Jadi kita menggunakan image. Lalu field of view silahkan masukkan mungkin. Saya akan menggunakan 65. Seperti ini. Jangan lupa untuk refresh. Front view. Jangan lupa untuk refresh. Lalu di sini ada aspek rasio, teman-teman bisa menggunakan mungkin 4:3 atau 5:5, 1:1. Ini bagus untuk Instagram ya. 5:5 atau 4:3. Tetapi di sini saya akan menggunakan window, atau juga di sini teman-teman bisa menggunakan preset. Ada 2K, 4K, 6K atau custom. Untuk custom, jika kita mengaktifkan gambar rantai ini, ketika kita ganti nilai weight-nya, maka height-nya juga akan ikut berubah. Jika teman-teman ingin merubah atau memasukkan angka ini secara default, teman-teman bisa meng-uncheck atau menonaktifkan nilai rantai ini. Lalu kita bisa mengganti tanpa mempengaruhi nilai yang lainnya. Lalu di sini ada channel. Channel memungkinkan kita untuk mendapatkan image seperti ambient occlusion, lalu material ID, refleksi, dan lain sebagainya. Kita akan cek channelnya. Lalu jika sudah selesai, atau jika teman-teman ingin menggunakan efek di sini, LUT ya, silahkan, tapi saya akan mungkin default saja untuk sekarang karena saya ingin mengedit laginya atau mengedit lebih jauhnya di Lightroom. Jika sudah selesai, kita hit render. Di sini nanti dia minta di mana image kita akan disimpan. Saya mungkin akan di sini di render, lalu saya akan membuat folder kitchen tutorial. Teman-teman double klik,
Lalu jangan lupa diberi nama tutorial atau image 1. Oke, lalu hit save. Nanti kita bisa melihat hasil renderannya. Oke, jadi ini adalah hasil dari render kita. Sebelumnya cukup bagus ya teman-teman. Jika teman-teman mahir menggunakan Photoshop, di sini kita bisa menambahkan ambient occlusion untuk menambah efek dari shadow-nya. Di sini jika teman-teman merasa bahwa shadow-nya kurang tajam, maka bisa menggunakan ambient occlusion. Dan kita juga bisa menggunakan refleksi di sini kalau tidak salah. Oh ya, untuk ambient occlusion di dalam Photoshop kita bisa menggunakan atau mengganti overlay-nya menjadi multiplay atau overlay. Sedangkan untuk refleksi ini kita bisa mengganti opacity-nya menjadi screen ya teman-teman pada Photoshop. Lalu jika teman-teman merasa background ininya, belakang dari jendelanya terlalu polos, sebenarnya ini kurang profesional ya untuk dipresentasikan, kita bisa menggantinya dengan menggunakan dari image alpha mask ini. Kita bisa mengseleksinya atau menghapusnya dengan gampang. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya secara cepat tentang bagaimana kita merubah atau menggunakan dari image channel yang kita ekspor tadi, atau yang kita render tadi melalui D5 Render. Di sini saya akan menggunakan alpha mask untuk mengganti background belakang dari image kita ini, yang di sini. Lalu ada ambient occlusion dan juga reflection. Saya berada di dalam Photoshop. Jika teman-teman memiliki Photoshop, pasti untuk CS6 atau untuk CC pasti memiliki tampilan yang sama seperti yang saya gunakan di sini. Di sini ada 3 image. Yang pertama ada ambient occlusion, lalu ada refleksi atau roughness, lalu di sini ada alpha mask. Oke. Tiga image ini teman-teman bisa dapatkan di sini atau ketika render checklist untuk channel ya. Pertama, saya akan menggunakan ambient occlusion. Di sini ini adalah gambar dari ambient occlusion, sama seperti yang ada di sini. Sama saja. Untuk ambient occlusion, karena yang akan kita ambil adalah bagian yang gelapnya atau shadow-nya, maka pada opacity atau pengaturan di sini, teman-teman ganti ke bisa multiply atau overlay. Di sini saya akan menggunakan overlay, lalu turunkan nilai opacity-nya karena di sini terlalu keras ya efeknya. Saya akan turunkan kira-kira di 8 atau 10. Oke, jadi seperti ini. Lalu selanjutnya ada refleksi. Untuk refleksi atau roughness, kita akan mengambil nilai putihnya di sini. Oleh sebab itu, saya akan ganti ke screen. Teman-teman bisa melihat perbedaan antara tanpa roughness dan juga roughness. Di sini saya juga akan menurunkan nilai opacity-nya kira-kira di angka 30 sampai 50. Oke, saya kira di sini.
Kemudian kita akan mengganti dari background belakang yang ada di sini. Saya akan menggunakan alpha mask di sini. Pertama, saya akan memisahkan antara objek yang hitam ini dengan yang putih. Saya menggunakan Magic Wand Tool. Klik yang ada di sini, lalu teman-teman select, pilih similar. Maka dia akan menyeleksi bagian yang warna hitam atau warna yang pertama kali kita seleksi. Kita sekali lagi. Selanjutnya, saya akan tekan Ctrl J untuk menduplikat yang warna hitamnya. Nanti terlihat seperti ini. Kemudian, setelah kita mendapatkan nilai dari hitamnya, teman-teman pergi ke Google, kemudian cari background yang sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Di sini saya akan menggunakan yang mungkin yang ini. Lalu teman-teman copy image, Photoshop, lalu paste. Kemudian karena ini tidak diperlukan, kita delete. Kemudian di sini hasil image yang teman-teman copy, saya ganti di sini alpha mask. Sini background. Pada background teman-teman klik kanan lalu create clipping mask. Nanti dia akan berada atau muncul di yang objek hitam yang ini. Kemudian karena ini terlalu besar rumahnya, kita akan perkecil dengan Ctrl T. Nanti teman-teman bisa memperkecil atau scale-nya. Oke, kira-kira seperti ini. Lalu setelah itu kita bisa memberi misalkan efek dari brightness di sini. Oke, kita kontrasnya turunkan. Oke. Kemudian karena kita tidak ingin fokus dari kitanya berada di rumah ini, saya akan memberi efek blur. Teman-teman pergi ke filter, di sini ada blur, pilih Gaussian blur. Teman-teman bisa memasukkan nilai blur ini sesuai dengan kebutuhan. Oke, saya rasa di 1 cukup. Lalu klik OK. Dan seperti itu teman-teman untuk penggunaan dari ketiga image channel yang kita render bersama dengan di DeFi Vendor. Kemudian untuk mengekspornya kita ke file Save for Web. Kita menggunakan Save for Web agar kualitas dari image kita tidak menurun ya. Jika teman-teman melakukan penyimpanan dengan Save As, lalu di sini JPEG atau PNG, maka itu terjadi penurunan kualitas pada image. Oke, jika sudah selesai di sini dimensinya sudah sama, lalu kita save di mana kita mau simpan, misalkan di video. Oke, kita save. Sekarang kita lihat. Maka di sini teman-teman bisa melihat image kita sudah jadi. Oke, jadi ini adalah akhir dari video kita untuk tutorial Modern Kitchen menggunakan DeFi Vendor. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ingin berdiskusi, silahkan untuk bergabung di Discord kami. Linknya saya sertakan di deskripsi. Saya Farhan dari 3D Art Indonesia. Cheers!